Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas analisis regresi linear ganda. Bahasan tentang analisis regresi linear ganda terbagi menjadi 3 kelompok tutorial. Yang pertama, bahasan tentang prinsip dasar. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, interpretasi. Kali ini kita akan melakukan praktek pengolahan data dalam analisis regresi linear ganda. Seperti kita ketahui bahwa analisis regresi linear ganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi bisa jadi variabel independennya 1, 2, atau tidak 3, 4, 5, dan seterusnya. Tujuan akhirnya adalah menguji hipotesis. Sehingga model yang terbentuk nantinya adalah persamaan regresi linear ganda. Sedangkan untuk modelnya terlihat dari nilai koefisien determinasi atau R-square, pengujiannya dengan uji F. Untuk mengolah analisis regresi linear ganda dibutuhkan data variabel. Jika variabelnya berasal dari data primer, yaitu kuesioner, maka terlebih dahulu diperlukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Bahasan tentang uji validitas reliabilitas silahkan lihat di video yang lainnya tentang pengujian instrumen. Alamat lengkapnya bisa dilihat di layar. Langkah berikutnya adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan variabel. Bagaimana mendeskripsikan variabel bisa dilihat di video yang lainnya yang berkaitan dengan analisis deskriptif. Di sana sudah dijelaskan bagaimana cara mendeskripsikan variabel dengan berbagai tipe data. Yang perlu diingat kembali bahwa analisis regresi linear ganda merupakan analisis dalam kelompok parametrik, sehingga data yang diperlukan adalah data dengan tipe interval atau rasio. Jika instrumennya adalah kuesioner, nanti bisa dilihat bagaimana cara menyusun kuesioner dengan menghasilkan tipe data interval atau rasio. Bisa dilihat di bahasan tentang pengenalan data. Dalam analisis regresi linear ganda memerlukan 3 tahapan, yaitu persyaratan analisis, uji model, uji hipotesis. Sehingga dalam pengolahannya analisis regresi linear ganda dengan 2 tipe, yaitu 1 kali pengolahan. Dengan tipe 1 kali pengolahan, maka seluruh data akan menjadi 1. Yang kedua, 2 kali pengolahan, yaitu akan dipisah untuk uji persyaratan analisis dan uji model dan hipotesisnya tersendiri. Di sini kita sudah siapkan data, yaitu variabel X1, X2, dan Y, yang merupakan data dengan tipe interval. Pengolahan kita lakukan dengan SPSS versi 23. Yang pertama, kita melakukan pengolahan data yang dilakukan secara sekaligus. Sekali olah sudah untuk keperluan semuanya. Caranya adalah klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan variabelnya, karena yang akan kita uji adalah pengaruh X1, X2 terhadap Y, maka klik di Y, masukkan di
tempat dependen, X1 dan X2 di independen. Selanjutnya, klik statistik. Karena kita menguji sekaligus, kita biarkan estimate dan model fit. Pilih collinearity diagnostic, pilih Durbin Watson, continue. Yang berikutnya, pilih menu yang di bawahnya, yaitu menu plot. Pilih histogram dan normal probability plot, gunanya untuk uji normalitas. Pilih S-resid dimasukkan ke tempat Y, dan nilai Z prediksinya, Z-pred ini masuk ke X. Klik continue. Secara simpel, kita nggak usah memilih yang lainnya. Klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan data yang bisa kita pakai untuk analisis regresi linear ganda. Banyak outputnya, kita tinggal pilih. Langkah yang kedua, kita lakukan 2 kali, yaitu analyze, regression, linear. Caranya sama, masukkan variabel dependennya Y, masukkan variabel independennya, terus statistik. Nah, bedanya kalau kita hanya ingin memunculkan data output untuk uji asumsi atau uji persyaratan analisis, estimate dan model fitnya untuk sementara kita hilangin dulu. Plotnya sama caranya dengan tadi, ketika sudah ada, sudah dibiarkan aja. Klik OK. Kita sudah dapatkan. Bedanya di mana? Bedanya nanti outputnya di tabel koefisien misalnya. Kalau yang cara pertama bersamaan, nilai toleran dan VIF itu menyatu dengan persamaan regresinya, sehingga tabel menjadi panjang. ANOVA-nya juga di sini terlihat bahwa model summary, nilai Durbin Watson-nya menyatu dengan nilai R-square, adjusted R-square, dan seterusnya. Sementara di model yang kedua, ketika kita pisah, Durbin Watson-nya tersendiri, sehingga tampilannya akan lebih bagus. Nah, untuk yang kedua ini, model summary-nya belum ada, makanya kita analis lagi, analyze, regression, linear, sama di statistik. Yang lainnya Durbin Watson, collinearity dihilangin, estimate dan model fitnya kita munculkan. Oke. Hasilnya adalah di sini sudah terlihat bahwa pada model summary yang muncul hanya nilai R-square, R, adjusted R-square, nilai Durbin Watson-nya tidak ada. Karena kepentingannya untuk analisis regresi, di mana persyaratan analisis merupakan langkah awal, maka akan lebih mudah kita pahami ketika kita pakai cara yang kedua. 2 cara ini sudah kita lakukan, hasil analisisnya sudah ada, banyak sekali output yang ada, tinggal kita pilih yang sesuai untuk digunakan dalam analisis regresi linear ganda. Untuk memudahkan, kita bisa copy salah satu sesuai urutannya. Misalnya, ketika tahap 1, misalnya kita masukkan aja langsung tahap 1, uji persyaratan analisis. Tahap 2, uji model. Tahap 3, uji hipotesis. Uji persyaratan analisis ada normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Kalau kita sudah kelompokkan seperti ini, kita tinggal masukkan aja
Jadi normalitas itu kita bisa pakai secara grafis. Secara grafis kita cari yaitu histogram. Kita copy spesial, masukkan di tempat tadi, pas spesial, sehingga kita sudah dapatkan untuk uji normalitas. Tinggal kita menerjemahkan. Yang kedua misalnya untuk uji multikolinearitas. Multikolinearitas kita pakai tolerance dan VIF. Kita cari yang toleran dan VIF. Kalau yang langkah pertama, cara pertama, toleran VIF ini menyatu dengan nilai koefisien regresinya, nilai sigtenya dan seterusnya. Makanya kita lebih gampang ketika menggunakan cara yang kedua. Itu kita pakai yang tabel kedua. Nah, di sini akan lebih jelas karena X1, X2 terhadap Y, dependennya Y, VIF-nya berapa, tolerannya berapa, itu lebih jelas. Ini dipakai yang kedua. Ini misalnya. Demikian untuk langkah-langkah berikutnya di copy sesuaikan dengan yang diperlukan. Demikianlah bahasan analisis regresi linear ganda, subbab pengolahan data statistik dengan analisis regresi linear ganda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.